Alhamdulillah, wa syukurillah kita semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam forum koordinasi ini yang merupakan kegiatan dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang intinya adalah bagaimana menyamakan persepsi terhadap rencana atau rancangan undang-undang kejaksaan yang saat ini sudah berada atau sudah dalam pembahasan di balik, bahkan sudah diputuskan kemarin untuk sepakat semua fraksi di balik sepakat untuk kemudian diajukan ke Komisi 3 untuk dibahas. Saya sebagai moderator sebelum sampai kepada perkenalan para narasumber, saya ingin menyampaikan bahwa rancangan undang-undang kejaksaan ini adalah dalam rangka memberikan penguatan kepada organ negara, sekaligus dengan sendirinya memberikan penguatan kepada negara. Negara tidak boleh lemah, itu kata Bapak Presiden Jokowi dalam nawacita yang keempat, khususnya dalam bidang hukum. Bahwa negara harus kuat, tentunya semua yang menjadi bagian dari negara ini, termasuk kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan negara, dalam pengertian kejaksaan adalah bagian dari representasi negara, juga harus sama-sama kuat sebagaimana keinginan kita untuk kuat masuk negara. Nah, dalam pembahasan nanti ini akan kita dengarkan para narasumber sudah hadir sesuai dengan fakta keilmuannya. Pertama adalah Bapak Dr. Asep N. Mulyana, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau lahir di Tasikmalaya 14 Agustus tahun 1969, kemudian berturut-turut menamatkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 94, Magister Ilmu Hukum di Undip 2001 dan kemudian Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Pajajaran 2012 dengan predikat cum laude. Sudah tertanam. Pak Asep ini kalau saya buat panjang baca CPU-nya ini bisa untuk 5 menit moderator habis ini. Jadi singkat saja bahwa beliau saat ini adalah Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian selain itu beliau juga adalah salah satu jaksa yang paling rajin menulis buku selain Profesor Dr. Jur Andi Hamsa. Jadi sudah ada penerusnya Prof. Andi Hamsa. Bukunya sudah ada kurang lebih 15 ya Prof. Sudah hampir juga Prof. Sudah ada 15 bukunya ya, dan sudah banyak diterbitkan oleh penerbit nasional. Banyak lagi yang saya tidak bisa bacakan di sini. Nanti kita kenal beliau lebih dekat lagi setelah acara ini. Kemudian pembicara kedua di sini adalah Ibu Dekan Fakultas Hukum yang juga guru besar Fakultas Hukum Unhas, yaitu Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM. Beliau adalah putri Bone, kelahiran 26 Juni 1967. Kalau berbicara Bone tidak jauh-jauh atau tidak dekat-dekat dengan Yusuf Kala. Karena biasanya kalau bicara Bone pasti Pak Yusuf Kala yang tidak tahu. Padahal orang Bone banyak. Kemudian beliau menyelesaikan studinya berturut-turut S1 pada Universitas Hasanuddin yang waktu itu sama-sama kuliah di S1, sama-sama selesainya juga di Unhas. Beliau adalah satu alma mater dan satu angkatan yang saya sekaligus memperkenalkan dia. Kemudian S2-nya selesai di Universitas Gadjah Mada tahun 2000 dan S3-nya selesai di Universitas Hasanuddin di tahun 2008.
saat ini beliau sebagai dekan Fakultas Hukum yang kedua kali. Biasanya kalau sudah 2 kali dekan di Fakultas Hukum Unhas, itu nanti bisa kandidat rektor Universitas Hasanuddin. Kita doakan. Amin. Hari Jumat ini berkah ini. Dan juga beliau merangkap sebagai ketua BKS dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Jadi kalau rektor itu kecil karena dia sudah memimpin persatuan dekan seluruh Indonesia. Berarti sangat wajar sebagai rektor. Ini kita sampaikan kepada 2 profesor yang punya hak pilih di samping diri saya. Kemudian pembicara yang kedua ini kita perkenalkan Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SH.MH. Beliau lahir di Jenai. Jenai itu Sinjai. Sinjai itu sama-sama banyak. Sinjai itu bahasanya dalam pengertian bahasa Bugis artinya sama-sama banyak. Lahir 1 Januari 1967. Ya, kalau lihat usia masih muda beliau, artinya masih mau muda beliau. Berturut-turut beliau menyelesaikan studinya semuanya di Unhas, langsung saya sebutkan. Oh, S2-nya di UIMA, ini kacamatanya boleh pakai. Sarjana Hukum di Unhas tahun 85, Magister Hukum di Universitas Indonesia 97, doktornya di Universitas Hasanuddin tahun 2005, dan saat ini beliau sebagai dosen Fakultas Hukum dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Konsentrasi hukum beliau adalah hukum administrasi atau ilmu negara, tata negara. Nah, yang terakhir ini sebagaimana proses penyelesaian hukum sebagai ultimum remedium ahli hukum pidana. Pidana itu selalu yang terakhir. Tadi Ibu Prof berdahulu karena penyelesaian itu hukum selalu diawali dengan perdata gitu ya. Baru kemudian yang kedua administrasi negara, berikan sanksi negara. Kalau juga tidak boleh, baru diberikan pidana oleh Prof Said Karim. Profesor Dr. Said Karim SH, MH, MSI, Certificate Legal Auditor. Nah, ini tidak gampang mendapatkan ini. Certificate Legal Auditor atau disingkat CLI. Ini beliau kalau BPK mengaudit uang, beliau ini mengaudit tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kemudian lahir di Parepare 11 Juli 1962, masih muda juga. Berturut-turut menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Unhas 86, dan kemudian di tempat yang sama Magister Hukum atau Pasca tahun 95 dan S3 tahun 2002. Selain beliau menggeluti dosen, pernah menjadi pengacara. Kemudian juga banyak membantu penegak hukum dalam memberikan keterangan sebagai ahli. Jadi bukan promosi, artinya kalau Bapak kalau menggunakan ahli silakan. Ada Prof Said siap memberikan keahlian dalam proses penegakan hukum. Saya kira itu perkenalan singkat dari masing-masing para narasumber, dan saya tidak berpanjang lebar lagi. Mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dari masing-masing beliau dengan kita memberikan sesi pertama ini kepada Pak Dr. Asep sebagai yang menginisiasi dalam pengajuan rancangan undang-undang ini di kejaksaan, walaupun inisiasi pengajuan sebagai undang-undang atau rancangan undang-undang dilakukan oleh Badan Legislatif atau Balik. 15 menit Pak Asep, dan saya sebelum 5 menit berakhir saya akan ingatkan. Demikian waktu tepat kami persilakan kepada Pak Dr. Asep N. Mulya.
Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Khairul Amir. Jadi kalau tadi memperkenalkan saya kepada hukum, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang kepada hukum itu beliau, saya hanya penggantinya saja. Karena beliau lebih pakar dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sehat untuk sekalian. Yang saya hormati Deputi 3 Polhukam, Bapak Dr. Sugeng Purnomo, Bapak Kajati Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Firdaus Derima, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Pangdam yang mewakili, teman-teman dari TNI, saya lihat lengkap, Pak Kanwil Kumham atau yang mewakili, Bapak Ibu sekalian, para peserta forum ini yang berbahagia, dan tentu saya lihat ada beberapa rekan Kajari, ada rekan Kajari Makassar, Bu Andi, Kajari Goa juga hadir, ada Pak Spidu, dan satu lagi kakak saya, tadi dia disebut tadi Bu Brigjen Susi, jadi beliau sini asdep daripada di Deputi 3 Polhukam. Dia protes tadi, kenapa saya disebut, ngacung saya sebut ya. Dan bapak sekalian yang dari sebutkan satu persatu, yang saya hormati pula yang anak terpelajar Profesor Dr. Pangdam Tinggi, Dekan Hukum Unhas yang sebentar lagi sama menjadi rektor. Kita doakan ya, oleh Pak Moderator juga sebutkan tadi. Ada Profesor Ahmad Ruslan, Profesor Said Karim, dan yang saya hormati dan yang amat terpelajar Profesor Laode Hussein. Yang terima kasih Prof pada kesempatan sudah hadir, bisa berembuk berdiskusi dengan kita bersama dalam rangka bagaimana kita mendapatkan masukan sekaligus juga sebagai uji publik daripada RUU yang sekaligus di hari saat ini sudah diinisiasi oleh Badan Legislatif DPR RI. Baik Bapak sekalian, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenko Polhukam dan kepada Deputi Pak Kajati Sulsel beserta jajaran serta Dekan Hukum Unhas beserta sivitas akademika Unhas yang sungguh kebanggaan buat kami di Kejaksaan ini menggagas acara ini, karena kami lihat bahwa acara ini merupakan salah satu bentuk kepekaan untuk sama-sama tadi sebagaimana Pak Moderator sampaikan, bukan hanya penguatan kami, bukan hanya penguatan kelembagaan kejaksaan, tapi sesungguhnya adalah bagaimana kita menguatkan praktek penegak hukum ini menuju menegakkan yang bisa mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tentu saja adalah dengan kualitas keadilan itu sendiri. Mengapa kemudian acara ini menjadi agak penting Bapak sekalian? Karena saya katakan tadi bahwa RUU ini, kejaksaan ini merupakan satu-satunya atau salah satu upaya dari negara ini untuk kita kembali menempatkan kejaksaan ini sebagai salah satunya main sektornya, organ utama yang menjadi bagian penting dalam hukum, sehingga kalau kemudian kejaksaan kuat, tentu saja juga penegakan hukum akan menjadi semakin baik dan semakin kuat. Dan ini Bapak sekalian, kalau kita pahami secara konsep nasional internasional, itu pengakuan kejaksaan itu sudah diakui dalam 132 negara konstitusi negara. Hanya mungkin kalau di kita agaknya malu-malu konstitusi kita ini. Di pasal 24 Undang-Undang 145 itu sudah tegas menyatakan di mana sih kejaksaan ini. Walaupun kalau kita kemudian usut dan usut, kemudian kita tarik ke belakang, itu kemudian ada di ketentuan pasal 24 ayat 3 nya pada badan lain. Nah, sebab itu mungkin ini juga menjadi hal yang penting, karena kami juga di Kejaksaan Agung juga berupaya untuk menambahkan ataupun memberikan pemikiran untuk menempatkan kejaksaan dalam amandemen yang kelima yang mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan sebagai salah satu bagian daripada kekuasaan penegak hukum ini. Baik Pak, Pak. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, RUU Kejaksaan ini juga menjadi suatu momentum bagi kita untuk sama-sama menjadikan
jaksa itu disambung sebagai pemilik dominus litis. Dominus itu adalah pengendali litis di perkara dari bahasa Latin. Jadi kejaksaan atau jaksa sebagai pengendali perkara dalam konteks integrated criminal justice system. Jadi mengapa sebagai pengendali perkara? Karena dalam sistem peradilan pidana modern, bukan hanya di Indonesia saja, jaksa itu memang memegang peranan sejak praadjudikasi, sejak kemudian ada laporan pengaduan, ada suatu perkara atau suatu fakta perbuatan yang mengarah pada pidana, yaitu pada proses praadjudikasi maupun pada saat adjudikasi, pada saat proses persidangan, dan juga pada saat setelah kemudian adjudikasi itu sendiri di proses tutorial. Jadi perannya bisa di depan, kemudian tengah, dan kemudian juga di akhir. Dan ini menjadi hal penting kalau kemudian kejaksaan itu menegaskan kembali tentang itu. Dan yang ketiga sekalian, kita paham bahwa di berbagai konvensi internasional, terutama di dalam the rule of prosecutor, itu jelas menetapkan bahwa asas dominus litis menjadi suatu hal yang penting dibangun dalam suatu negara, dimanapun negara itu yang mengaku sebagai negara hukum yang beradab, gitu. Dan juga ada suatu pelindungan yang menyuruh bagaimana proses penegakan hukum terutama jaksa dilakukan beserta kemudian standar operasional yang sudah masuk jaksa. Ini yang membuat kami cukup bangga dan jujur aja ketika RUU ini digulirkan oleh Balik, saya selaku kepala biro hukum itu merasa merinding, Pak. Jadi bagaimana antusias teman-teman di daerah, baik dari perguruan tinggi dan akademisi, dari praktisi, teman-teman penegak hukum, bahkan juga dari para kajati, jaksa di daerah yang begitu luar biasa menanggapi ini. Ini menunjukkan bahwa kejaksaan bukan hanya milik jaksa, tetapi milik kita semua. Bapak sekalian, saya katakan tadi bahwa kenapa kejaksaan itu menjadi suatu bagian penting. Di samping merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam konstitusi negara dan Undang-Undang 45, juga kalau kita terjemahkan juga dalam rumusannya dalam kekuasaan kehakiman. Kita paham dan kita mengerti bersama bahwa sistem negara ini tidak menggunakan sistem pemisahan kekuasaan atau sphere of power, tetapi menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Jadi tidak ada satu rumpun negara setelah kekuasaan negara yang kemudian menjadi dominan atau mendominasi satu unsur ataupun kekuasaan negara. Saya sering mencontohkan sekalian, ya, kalau kita bicara tentang kekuasaan legislatif, itu tidak murni merupakan domain daripada teman-teman di DPR, saya katakan. Tetapi juga ada rumpun kekuasaan lain, namanya kekuasaan eksekutif, untuk sama-sama membuat daripada undang-undang. Sama juga kekuasaan kehakiman. Itu tidak semata-mata bukan domain ataupun kemudian murni daripada kekuasaan peradilan, namanya hakim saja, tetapi juga ada kekuasaan yang dalamnya, termasuk kekuasaan eksekutif yang ada dalamnya kebiasaan. Ini amanat pasal 39 dan pasalnya menjelaskan sebagai daripada terjemahan atau sebagai implementasi daripada amanat konstitusional. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan juga di berbagai kesempatan saya juga menegaskan bahwa revisi undang-undang kejaksaan ini sekali lagi bukan penambahan kewenangan kejaksaan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca dengan cermat dari awal sampai kemudian akhir pasal-pasalnya juga oleh Badan Legislatif, tidak ada satu pasal pun yang kemudian menambah kewenangan kejaksaan. Saya ulangi ya, tidak ada satu pasal pun yang kemudian menambah kewenangan kejaksaan. Tidak ada kami kemudian menambah kewenangan, memperluas kewenangan, tidak ada itu. Dan bahkan kami tegaskan sekali lagi, apalagi kemudian misalnya untuk mengambil alih atau menghapus kewenangan sistem negara lain. Tidak ada satu niat pun bagi kami untuk mengeliminasi kekuasaan atau kewenangan daripada teman-teman, baik di teman-teman pendidikan, teman-teman TNI maupun teman-teman lain dalam konteks integrasi organisasi. Yang kami lakukan sekalian, kebetulan saya berkali-kali diundang diskusi di badan kalian DPR yang dicikal bakal dari penyusunan naskah akademis dan kemudian penormaan daripada rancangan kejaksaan. Di situ yang kami tekankan adalah bagaimana kami mengkompilir. Jadi kalau istilah kerennya sekarang bagaimana suatu regulasi sebagai omnibus law-nya mencomot-comot, kemudian menarik-narik, kemudian menggabungkan berbagai ketentuan, berbagai tusi kami yang ada dalam peraturan undang-undang yang existing tadi. Jadi saya katakan tadi kan hanya mengkompilir dalam undang-undang yang existing. Sebagai contoh misalnya kami
ada terminologi nanti saya jelaskan lagi tentang penyidikan tambahan. Itu sebenarnya merupakan upaya kami untuk mengkompilir daripada ketentuan dalam undang-undang perusahaan hutan misalnya. Kemudian juga yang berikut, Bapak sekalian, yang ingin kami sampaikan di forum ini, yang pembicaranya adalah bahwa di revisi kejaksaan ini bagaimana kami menyesuaikan peraturan atau pengaturan tentang jaksa ini sesuai dengan standar internasional seperti yang disebutkan dari depan. Nah, Bapak sekalian, kenapa ini kemudian menjadi polemik dan tadi seperti Pak Deputi 3 sampaikan itu wajar sebagai suatu dinamika. Di samping itu saya melihat bahwa ada kemungkinan ketidakkomprehensifan dalam memandang RUU ini sebagai satu keseluruhan. Jadi seringkali kita memotong satu persatu, misalnya dalam konteks saya katakan tadi pasal per pasal tanpa kemudian mengetahui bagaimana hakikatnya sih, bagaimana susahnya dari pasal. Nah, Bapak sekalian, di dalam revisi undang-undang kejaksaan ini ada beberapa isu aktual yang saya sampaikan di sini. Pertama, saya ingin menyampaikan atau kami ingin menyampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Balik dalam RUU kejaksaan yang sudah disetujui di DPR itu adalah tentang kedudukan kejaksaan, jaksa agung dan jaksa. 5 menit terakhir, Pak. Siap, masih banyak menit. Saya minta tambahan lagi ya. Jadi ini saya sampaikan sekalian. Saya di berbagai tempat dikatakan jaksanya ada di mana sih? Kejaksaan di mana sih? Saya tegas katakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah berada pada rumpun kekuasaan eksekutif. Jadi yang kemudian melaksanakan tugas-tugas sebagian dari tugas-tugas yudikatif. Jadi clear masalahnya. Jadi kita tidak boleh posisi abu-abu. Sekali lagi bahwa kejaksaan dan ini kami tegaskan dalam RUU kejaksaan. Yang kedua sekalian, kami menegaskan juga bahwa kejaksaan atau jaksa agung itu sebagai hukum tertinggi. Ini merupakan implementasi daripada single prosecutor system yang Pak Deputi sampaikan tadi, yang menjadi asas fundamental dalam kehidupan bernegara bermasyarakat di seluruh negara-negara berada dunia. Saya tadi sudah membaca banyak 132 konstitusi negara itu menempatkan jaksa agung sebagai hukum tertinggi. Nah, kenapa harus revisi Bapak sekalian? Di undang-undang sekarang jaksa agung itu hanya ditempatkan sebagai pengendali, kemudian penuntut umum, betul ini, tetapi yang mengendalikan kejaksaan. Jadi seolah kemudian di depan disebutkan bahwa jaksa sebagai hukum tertinggi, tapi kemudian dipotong di pasal berikutnya itu adalah pengendali institusi kejaksaan. Ini melihat kami Bapak sekalian, ketika kami merumuskan jaksa umum pidana militer yang merupakan amanat dari pasal 57 Undang-Undang 3197 tentang Pidana Militer. Padahal di sana disebutkan bahwa di pasal 57 itu adalah auditorat bertanggung jawab pada jaksa agung selaku hukum tertinggi di negara Indonesia. Itu undang-undang lain yang penting. Kita undang kejaksaan bahkan kemudian menegradasikan lagi kedudukan jaksa agung itu. Nah, ini yang kemudian kami coba kompilir, kami kemudian rumuskan dalam norma itu oleh teman-teman Balik dalam RUU kejaksaan yang dilakukan itu. Kemudian berikut tentang salah jaksa agung. Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa seorang jaksa itu di samping punya kualifikasi dan dengan khusus dan itu diatur dalam standar internasional, juga dengan menyebutkan seorang jaksa, Bapak sekalian, itu ada konsekuensi yuridisnya. Saya katakan beberapa tempat Bapak sekalian, ketika misalnya terjadi pelanggaran HAM berat, bolehkah kemudian aparat penegak hukum melakukan penyidikan atau melakukan penanganan perkara? Silakan, sah-sah. Mau itu teman-teman dari TNI, mau itu teman-teman kemudian dari polisi, tapi Bapak dengar, Statuta Roma menyatakan bahwa jaksalah yang punya otoritas untuk melakukan penyidikan perkara HAM berat. Ini menunjukkan bahwa label jaksa ini bukan label yang khusus jaksa setiap. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, dalam undang-undang kejaksaan, revisi undang kejaksaan ini, kami sudah menempatkan apa yang menjadi salah satu jaksa agung. Salah satunya adalah mereka yang sudah pernah menduduki atau mengikuti pendidikan pembentukan jaksa. Karena tidak ada satu lembaga pun Pak yang bisa memberikan sertifikat terhadap seseorang walaupun dia sudah 30-40 tahun berpengalaman dalam hukum, tapi belum menempuh pendidikan jaksa, maka kemudian disebut dengan seorang jaksa. Karena nomenklaturnya jaksa agung, tentu konsekuensinya adalah mereka harus jaksa. Tidak boleh kemudian selain jaksa, siapapun dia orang. Kemudian yang berikut sekalian tentang pengangkatan masa jabatan jaksa agung. Ini penting saya kemukakan di sini, mengingat ada putusan Mahkamah Konstitusi Pak. Bapak Ibu mungkin ingat bagaimana dulu Pak Hendar Masukandi ketika
ketika itu di-challenge oleh Pak Yusri dan Mas Mahendra, yang kemudian menimbulkan atau merumuskan satu putusan Mahkamah Konstitusi yang kalau saya baca ada dua hal di dalam Konstitusi. Pertama terkait dengan priorisasi, jadi masalah kepastian jabatan soal jasa. Priorisasi ini kita anggap sebagai suatu hal yang menunjukkan bahwa seorang jaksa agung harus punya dengan kekuasaan yang besar yang luar biasa ini harus punya tengah waktu yang pasti. Saya ketika diskusi dengan teman-teman kemarin mencontohkan bagaimana Kenneth Starr di Amerika Serikat misalnya gitu bisa begitu berdaya. Karena apa? Karena dia tidak punya hutang budi dalam proses pengangkatan. Karena usia daripada jaksa agung itu berbeda dengan usia kabinet. Jadi kemarin sempat muncul di tanggapan di Badan Legislatif itu jabatan itu menurut prediksi 6 tahun. Ya. Jadi ketika misalnya seorang menjadi ahli, ya sebentar mungkin ada hal begini. Saya minta karena ini substansinya jadi banyak. Nah, ketika kami mau menyiapkan itu seorang jaksa agung itu dalam jaksa kabinet sehingga dia dapat kemudian leluasa. Tetapi pengalaman lain yang dibawa sekalian, Korea Selatan misalnya. Korea Selatan itu kalau saya pelajari itu masalahnya sama dengan masa kabinet. Tapi juga dia bisa kemudian melakukan independensi, melakukan proses penuntutan perkara dan penyidikan secara profesional tanpa tergantung bagaimana pada kuasa eksekutif maupun kuasa negara. Akhirnya kemudian dirumuskan dalam pasal ini bagi jabatan jaksa agung dalam masa kabinet. Ini sebagai konsekuensi bahwa memang kejaksaan adalah merupakan lembaga eksekutif, merupakan ada kekuasaan eksekutif yang melaksanakan sebagian dari urusan legislatif. Kemudian yang berikut sekalian tentang jabatan fungsional jaksa. Ini yang saya anggap penting. Selama ini bapak sekalian, dengan tempatnya kita jaksa ini di PNS sebagai ASN ini menimbulkan persoalan di lapangan. Kemarin kami bicara dengan adanya Permenpan nomor 35 2018 yang mengharuskan ketika teman-teman jaksa itu diminta oleh instansi pemerintah, kementerian lembaga, BUMD dan pusat daerah, itu di Permenpan 35 2018 itu harus kemudian istilahnya melebur mengikuti jabatan daripada di mana jaksa itu ditempatkan. Ini kan aneh sekali. Ketika misalnya mohon ya, saya kenal dengan Kopalida paling tinggi, diminta oleh Kopalida jadi kepala biro hukum di Unhas misalnya. Kopalida itu meminta saya bukan karena aset muliananya saya, tapi karena jaksanya ini. Karena apa? Karena kami punya kewenangan lain, punya kemudian tusi lain yang dibutuhkan oleh teman-teman Unhas. Bagaimana mungkin seorang yang diminta dalam hal kompetensinya kemudian ketika dia masuk dalam lumpur jabatan itu harus melepas kemudian status jaksa. Dan kami yang juga waktu itu di Mahkamah Agung dan menang oleh salah satu jaksa di KPK melakukan hal itu dan menang. Dan ini kan kemudian kami ingin rumuskan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang terjadi di lapangan itu. Makanya kemudian di RUU ini kami menyebutkan bahwa kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari satu jaksa dan kedua adalah ASN kejaksaan sebagai undang-undang Polri. Kemudian berikut sekalian, ini yang penting barangkali, apalagi teman-teman dari kepolisian yang mohon maaf sekali lagi menjadi mitra kerja kami, mitra strategis kami tentang penyidikan lanjutan. Sekali lagi saya katakan sekalian bahwa penyidikan lanjutan ini bukan dalam rangka untuk mengambil tugas penyidikan dari teman-teman polisi atau teman-teman penyidik yang lain misalnya. Tetapi saya ingin menempatkan bahwa inilah sebagai kerangka integrated criminal justice system. Saya selalu baru sekalian membayangkan sebuah penegak hukum itu adalah sebuah penegak terpadu, bukan sebuah yang terfragmentasi dalam kotak-kotak, dalam kemudian bingkai-bingkai yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengalaman selama ini 26 tahun saya berjaksa sekalian, fragmentasi yang kemudian dibungkus dengan konsepsi diferensiasi fungsional dengan kompartemensi itu menjadikan kita terkotak-kotak. Penyidikan ada di kamarnya penyidikan, penuntut kamar penyidikan, dan kemudian peradilan dan penyidik. Yang tidak bisa dalam artian kita saling berintegrasi, kemudian bersinergi satu dengan lain. Makanya saudara sekalian, di berbagai kesempatan saya katakan, kasus nenek Mina, kasus kemudian penyidikan Bos Semangka itu kenapa? Karena kita terfragmentasi, kemudian karena kita kemudian terkotak-kotak dalam satu bingkai, satu kemudian kamar-kamar yang sangat kokoh. Padahal dalam sistem negara manapun, baik Anglo-Saxon maupun negara kontinental, ketika suatu proses penyelidikan dan penyidikan dimulai, kita sama-sama bareng. Di IE misalnya,
atau BNN-nya Amerika Serikat misalnya ketika melakukan ada tindak dugaan tindak pidana narkotik, pada saat itu langsung telepon jaksa. Pak jaksa ini bagaimana nih? Saya menemukan ada seseorang melakukan pelanggaran narkotik misalnya. Kami datang ke TKP. Dan disitu pula didiskusikan bukan hanya bagaimana pengambilan alat bukti, bagaimana juga pengamalan TKP, bagaimana kemudian penyusunan dan kerangka nanti apakah akan diajukan ke pengadilan atau cukup di legislatif di tempat, itu didiskusikan di situ. Kita kan tidak sekali. Teman-teman penyidik asik dengan penyidikannya, kita kemudian juga tidak mau diganggu penuntutan dan kemudian yang lain, demikian yang lainnya. Akibatnya apa? Begitu syarat formal terpenuhi oleh kami tidak hal lain, kemudian kami melimpahkan perkara ke pengadilan. Akibatnya apa? Minta kasih penjualan segala jepit lah. Kemudian yang kemudian seharusnya bisa diselesaikan ranah-ranah awal. Ini yang saya maksudkan dengan konsepsi ICJS. Oleh sebab itu saya katakan bahwa penyidikan yang baik itu adalah tuntutan yang baik, demikian tuntutan yang baik adalah penyidikan yang baik. Tidak ada kemudian pilah-pilah itu. Oh sekalian, saya kebetulan mengkonsentrasi di bidang perpajakan. Saya sidang beberapa kasus perpajakan. Kami sangat bisa mendiskusikan perpajakan karena apa? Penyidik ikut Pak. Jadi begitu sidang, bos sekalian, itu penyidik nggak begitu P21 lepas tangan. Sekarang kan begitu P21 tugas saya sudah selesai nih. Terserah jaksa mau buktikan seperti apa. Di dalam konteks perpajakan saya minta PPNS pajak ikut sidang. Coba begitu hakim menanyakan tentang alat bukti, langsung kemudian bukan kami yang menjelaskan, penyidik pajak yang menjelaskan. Ini Pak Hakim, kami ambil alat bukti ini di TKP, kemudian pengambilannya seperti ini, cara-caranya seperti ini, dan ini kemudian jadi dukung atau menjadi bukti pendukung terjadinya kerugian pada pendapatan negara. Clear sekali. Coba Bapak mungkin pernah menonton film-film hukum yang di negara Indonesia. Ketika misalnya hakim menanyakan tentang alat bukti, bukan jaksa yang jawab, penyidik yang jawab. Bagaimana bisa diambil, sidik jari diambil, apa betul nggak yang jadi tersangka? Bagaimana pengamanan buktinya? Karena sekalian, kalau kemudian terlepas konteks itu, ya, ketika kita ditanya tentang pengambilan alat bukti yang dikatakan di dalam persidangan bahwa proses pengambilan bukti itu dasar, maka kemudian menjadi tidak salah seluruh proses penanganan perkara dari hilir sampai hulu, dari hulu sampai hilir. Nah, saya katakan tadi ya, kenapa pernikahan terakhir kami tegaskan? Selama ini bos sekalian ada sebutan pemisahan taman di Undang-Undang Kejaksaan yang lama, Undang-Undang 6 2004. Pemeriksaan taman ini bos sekalian itu tidak hanya kemudian pemeriksaan yang sifatnya administratif. Bagaimana mungkin seorang jaksa ya, ketika penyidik sudah menyatakan optimal, kita hanya melakukan pemeriksaan taman yang waktunya 14 hari. Kita tidak boleh kemudian menyentuh tersangka, kemudian tidak boleh menyentuh ini, hanya kemudian menerima berkas periksa administratif limpahkan. Nah, persoalannya bagaimana mungkin seorang jaksa itu bisa bertanggungjawabkan, bisa kemudian berargumentasi di persidangan dengan baik, kalau dia tidak paham bagaimana pengelolaan buktinya, kenapa bukti dihadirkan, kemudian kenapa saksinya ada sekian puluh dan seterusnya, kalau kita tidak paham itu. Nah, ini terbukti dengan penelitian lanjutan Undang-Undang 18 2013, kami bukan hanya bisa hanya kemudian membuktikan hasil penyidikan teman-teman dari penyidik PPNS Kehutanan, ya, tapi juga kami bisa mengembangkan waktu itu Pak Deputi sebagai KJT-nya di Palembang itu. Bahkan korporasinya akan ditersangkakan. Korporasinya kami diberikan dengan pidana. Jadi sangat efektif. Ini kemudian yang disampaikan dalam konteks penyidikan tambahan. Terakhir sekalian, karena Pak Inspektur sudah memanggil oleh saya, sudah saya minta 30 menit begitu. Tapi baiklah, terakhir tentang Jabinil. Karena kenapa Jabinil saya sampaikan ada teman-teman ini, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Saya sudah sampaikan sekalian, dan ini perjalanan ini bukan waktu yang sebentar kami membuatnya. Sejak 2003 itu sudah dimulai, bahkan 2013 saya ikut langsung terlibat dalamnya. Ketika itu, KPK masih dalam konteks penjajakan dan seterusnya. Dan terakhir sekalian, di 2019 ketika Rakernas Kejaksaan itu dilaksanakan, saya dipertanggung oleh pimpinan untuk menjadi ketua tim Jabinil ini, kami melakukan riset. Jadi riset dengan teman-teman Babinkum Mabes TNI, Orjen Mabes TNI, sama Orjennya Pak Sujono dan teman-teman lain Mabes TNI. Kami melakukan riset. Salah satu riset yang kami dapatkan bahwa ada kurang lebih 2.400 perkara yang ternyata punya persoalan dengan Jabinil. Mengapa Jabinil?
Jadi saya katakan begini, kita tahu bahwa di Undang-Undang 31 itu biasanya pada offender, pada pelaku. Jadi ketika oknum TNI mencuri ayam, itu tidak dilihat pada objeknya, pada siapa pelakunya, ya. Dalam arti kemunculan itu kemudian disediakan di pengadilan militer, itu clear. Tapi bagaimana hal Pak kalau kemudian terjadi yang disebut konkursus idealis? Ketika seorang oknum TNI itu bukan hanya melanggar undang-undang KUHP militer, tapi juga melanggar ketentuan undang-undang di luar KUHP militer. Ini bagaimana? Itu ada 2.400 perkara per tahun Pak sebagai undang-undang TNI. Yang kedua, ketika kemudian terjadi DNI, ya, baik dalam pembarangan perbuatan pasal 55 KUHP, ketika ada kemudian 2 orang, 1 anggota TNI, anggota 1 sipil, bagaimana penyelesaiannya Pak? Pada objek yang sama, kemudian pada tempat yang sama, dengan korban yang sama, waktu yang sama kemudian. Dan kemudian ketika misalnya ada melakukan pembantuan di mana, sama juga. Saya sampaikan ketika rapat tingkat menteri di Menko Polhukam waktu itu dipimpin oleh Pak Menko Polhukam. Ini kan Pak rawan Pak saya menimbulkan gugatan orang per orang antar negara. Bagaimana bagaimana negara tidak bisa hadir untuk memberikan yang disebut dengan equality before the law. Seorang atau 2 orang melakukan tindak pidana yang sama, terobjek sama, korban yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, diproses kemudian dipidana dengan kebijakan yang berbeda, dengan treatment yang berbeda, dengan kemudian penuntutan yang berbeda, dan itu harus menjadi gugatan tentang negara. Sekarang saya ibu sekalian, ya, saya sampaikan waktu itu. Sekarang ada kemudian upaya-upaya atau kemudian ada indikasi tertentu ya dari sebagian mereka yang kemudian diperiksa di akun proses oleh 2 instansi yang berbeda misalnya. Ketika KPK dan Kejaksaan, kenapa KPK lebih tinggi, Kejaksaan lebih rendah atau sebagainya. Itu menunjukkan hal yang persoalan. Padahal di berbagai negara pun sistem penuntutan tunggal atau single process system. Ini buat sekalian ya, sebenarnya ada beberapa hal lagi yang saya ingin sampaikan, tapi nanti lah mungkin ini sebagai pemateri diskusi saja. Karena jujur saja Pak moderator, waktu 30 menit nggak cukup untuk bagaimana menjelaskan sebenarnya kerangka komprehensif daripada revisi ini. Karena diskusi ini bukan diskusi yang sekali lagi saya katakan lahirnya ataupun kemudian inisiasi balik itu merumuskan RUU Kejaksaan bukan suatu yang satu malam, bukan perbuatan simsalabim, tapi bukan suatu proses panjang, kajian yang komprehensif, tentu saja dengan penelitian dan akademik yang bisa bertanggungjawabkan baik secara objektif maupun yang sederhana kemudian teori dan praktek penegak hukum. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf sekali lagi, ini mungkin pemateri diskusi. Saya berharap nanti ada challenge, ada kemudian tanggapan, ada kemudian uji publik dari teman-teman yang mungkin bisa kita diskusikan dalam forum yang terhormat ini. Saya kembalikan pada moderator. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima dulu untuk Dr. Asep. Memang kalau beliau meminta tambah, ini tidak bisa kita tolak. Karena beliaulah chiefnya, kalau ibaratnya itu tukang masaknya. Jadi tahu betul yang apa yang ada di dalam masakan itu. Jadi kata chief itu biasanya dia tidak selesai kalau tidak lengkap. Kurang garamnya, kurang apa, semua harus betul-betul sempurna untuk menjadikan kepada kita. Baik, kuncinya beliau adalah bahwa RUU ini tidak menambah kewenangan, tetapi hanya menghimpun atau mengkompilir kewenangan-kewenangan kejaksaan yang ada tersebar di berbagai undang-undang dan untuk mempertegas kewenangan itu untuk bisa dilaksanakan. Itu kuncinya. Baik, selanjutnya kita dengarkan 15 menit juga kepada Prof. Farida Parigini. Silakan 15 menit untuk Prof. Ya baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan 15 menit bisa kita efektifkan. Kalau Pak Asep tadi masuk 1 jam, karena memang kita perlu memperoleh gambaran komprehensif terkait dengan mulai dari inisiasi dari proses perubahan rancangan perubahan undang-undang kejaksaan 16/2004 ini. Karena memang ada beberapa hal yang berkembang di masyarakat terkait dengan baik ya. Saya tadi moderator ini adalah angkatan saya, jadi ada 4 di sini. Kan berempat di sini, angkatan 8 ini berdoa ini. Ada Pak Dr. Hairul Walid,
ada Ibu Gadiari Makassar dan Sendiri, ada Ibu Gadiari Goa, Ibu Yeni Andriani. Itu kami akan panggil dari Komunitas Komunikasi ya. Alhamdulillah. Ya, saya hormati tentunya guru besar kita yang mata pelajar Bapak Profesor Ahmad Krisna, SMH, yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Hansyad Karim, dan Bapak Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Bapak Dr. Asep Mulyana, SMH, adalah sahabat saya, teman berdiskusi. Dan kemarin ini baru saya minta beliau sebagai penguji eksternal, ya eksternal pada ujian promosi doktor secara virtual, secara fisik ada di sini, alhamdulillah. Tentunya kita sama-sama banggakan Bapak Deputi Direktur Hukum dan HAM, beliau Bapak Dr. Sugeng Purnomo, SMH. Beliau adalah, saya bangga sekali hari ini alhamdulillah karena saya dulu itu adalah co-promoter beliau. Dan saat ini beliau sudah menjadi deputi, luar biasa. Ini kebanggaan menjadi guru di situlah, ya kebanggaan kita menjadi guru, luar biasa alhamdulillah. Bapak Kajati Sulsel kita yang kita banggakan, Bapak Dr. Firdaus Delmar, SMH, beliau juga teman diskusi saya, ya kadang-kadang tidak berwaan mendiskusikan banyak hal, khususnya penegakan hukum. Beliau seorang doktor jurusan Universitas Airlangga Surabaya. Nah, tentunya kita senang ya karena saat ini kami juga sedang mendidik. Ya, angkatan pertama kami dulu itu sudah lulus 25 doktor ya dari kejaksaan, dan saat ini kami sedang mendidik lagi sudah 2 angkatan ya. Ya, kami sedang mendidik lagi 20 orang 3 angkatan sekarang ya, 20 terus 20 lagi yang kita didik saat ini alhamdulillah. Jadi kita senang sekali. Juga demikian juga di kepolisian kita bekerjasama dengan Kapolda Sulsel ya, Pak Hambali ya. Pak Hambali juga adalah lulusan Fakultas Hukum UNAS. Kita banyak ada kerjasama untuk S1 para penyidik kita di Polda Sulawesi Selatan. Demikian juga di penegak hukum yang lain di TNI juga ada murid saya di sini juga. Terus kemudian di di pengadilan, semuanya alhamdulillah. Jadi itu kita senang sekali, kita bangga kalau seluruh penegak hukum kita itu memperoleh pendidikan lanjutan S2 dan S3 karena tidak lagi cara berpikirnya sangat positivistik, sangat normatif, tapi lebih pada pandangan filosofis mengapa seperti itu. Tadi Pak Dr. Asep sudah mengantar kita untuk bagaimana kita memahami alur rancangan undang-undang kejaksaan ini, dan kita bisa memahami. Saya juga dapat memperoleh gambaran yang luar biasa karena saya hanya baru membaca di rancangan undang-undang itu juga naskah akademiknya. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari undang-undang kejaksaan ini sepertinya memang seperti itu saja stagnan. Jadi hari ini kita sangat berbahagia karena perubahan rancangan undang-undang ini adalah untuk menangkap realitas di masyarakat kita. Ya. Ada kebutuhan masyarakat. Jadi bukan kebutuhan institusi penegakan hukum atau kejaksaan sendiri, tapi kebutuhan masyarakat, kebutuhan penegakan hukum, kebutuhan akan penguatan suatu negara hukum. Ya. Saya diberikan materi oleh Pak Deputi, sebenarnya adalah di bidang perdata dan tata usaha negara. Karena saya menyesuaikan dengan keinginan barangkali, dan saya di bidang perdata. Tetapi tentu saya juga ingin memberi gambaran secara umum terkait dengan rancangan undang-undang kejaksaan. Kemarin juga di hari Rabu kami mendiskusikan bersama Pak Kajati di Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum UNHAS. Saya kira ini salah satu-satunya di Indonesia Pusat Kajian Kejaksaan Makassar lebih yang dulu diresmikan langsung oleh Bapak Yaksanu pada saat itu, dan alhamdulillah kita menjadi mitra strategis untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan realitas perkembangan institusi kejaksaan maupun isu-isu aktual yang terkait dengan itu. Baik, mungkin saya selalu memulai dengan isu negara hukum ya terkait hal itu karena kita selalu landasannya di sini. Tadi Pak Asep juga sudah menyampaikan mengapa harus ada perubahan rancangan perubahan terhadap undang-undang kejaksaan ini. Ya, jadi kalau Prof. Jimli mengatakan ada 3 elemen sebagai sistem ya. Yang pertama elemen kelembagaan atau elemen institusional. Nah, ini saya kira kalau kita mempelajari
beberapa teori terkait dengan itu, maka kelembagaan ini sangat penting sebagai perangkat utama dalam suatu sistem ketatanegaraan kita. Nah, dan kemudian ada elemen kaidah aturan atau instrumentalnya. Jadi alat untuk bagaimana mengaktifkan elemen-elemen kelembagaan tadi, karena di sana ada kewenangan memberikan, ada tugas, ada batasan-batasan yang diatur oleh suatu kaidah sistem kaidah aturan tersebut. Ya. Walaupun kita sebenarnya di Indonesia kan dasarnya adalah hukum adat. Kita dari dulu tuh hukum adat itu adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di Indonesia ini, tetapi karena kita ada di jalan Belanda, sehingga itu dipengaruhi, akhirnya kita pun menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Karena kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, dan kemudian sistem-sistem hukum yang berlaku di Belanda kemudian berdasarkan asas konkordansi juga berlaku di negara-negara jajahannya termasuk Indonesia. Kemudian yang ketiga, elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban. Ini yang kadang-kadang kita abaikan ya. Jadi tadi Pak Asep juga mengatakan bahwa ketika membentuk hukum itu bukan hanya sekedar merumuskan norma-norma atau kaidah-kaidah sesuai kepentingan, tetapi bagaimana kaidah-kaidah atau norma yang kita susun itu di dalam bentuk aturan itu adalah hasil resapan dari keinginan atau rasa keadilan dalam masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga ketika nanti telah menjadi sebuah undang-undang, itu lebih mudah dalam melaksanakannya, karena responsif terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini elemen subjektif dan kultur ini atau kultural ini yang kadang-kadang kita abaikan. Nah, bahkan kalau kita ingat ya, ada asas barangkali atau satu radio ya, itu hukum itu dianggap selalu tertatih mengejar perkembangan masyarakatnya. Artinya perubahan masyarakat sudah ada, hukumnya belum mampu menyesuaikan. Nah, itulah kelemahan dari satu sistem hukum yang tertulis. Kalau hukum adat itu kan hukum yang tidak tertulis, lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Tapi karena akibat dari sistem hukum yang kita anut selama ini berdasarkan sistem Eropa kontinental yang mengharuskan ada aturan dulu ya menjadi parameter sebelum kita mengatakan bahwa orang bersalah atau tidak bersalah, ya menjadi standar-standar seperti itu, sehingga itu mengaruhi paradigma kita, sehingga penyelesaian yang sebelumnya telah menjadi budaya kita di masyarakat Indonesia, penyelesaian secara kekeluargaan, musyawarah, adat, itu hanya dianggap bukan sebuah hukum, padahal itulah hukum yang sejatinya. Karena kalau kita lihat dalam 1338 Perdata misalnya, kesepakatan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Jadi kesepakatan yang penting kita sepakat. Yang dalam teori pembentukan negara juga begitu ya. Ketika kita belajar ilmu negara, bagaimana pertama negara terbentuk kan ada atas kesepakatan dari para rakyatnya. Nah, karena itu tentu dalam proses ini ya kita melihat bahwa berkaitan dengan 3 elemen sistem tadi, ya itu ada kegiatan pembuatan hukum seperti tadi ini yang sedang kita proses, law making. Dan kemudian di sana kegiatan pelaksanaan dan penerapan hukum. Ya tentu kadang-kadang apa yang ada yang sudah kita buat kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Seperti tadi faktor budaya hukum, seperti kenapa kita harus menghukum lagi seorang yang hina, walaupun dia sebenarnya memenuhi unsur pencurian, tetapi rasa keadilan kita rasanya di mana negara ketika dia mencuri? Karena dia lapar ya. Nah, di mana negara ketika dia lapar? Nah, ini yang seharusnya kita bisa akomodasi, ini bisa kita tangkap sebagai sebuah nilai. Nah, ini yang kadang-kadang sehingga suatu aturan itu menjadi tren seperti itu. Kemudian ada kegiatan peradilan, ya atas pelanggaran hukum, ya pemasyarakatan dan pendidikan hukum, ya ada Pak Kanyo. Di sini ada pengelolaan informasi itu, pengelolaan informasi manajemen. Nah, inilah semua elemen sistem hukum yang seperti itu harus bersinergi satu sama lain, ya termasuk
di dalam kegiatan pelaksanaan penerapan hukum itu, lembaga-lembaga tadi atau institusi-institusi penegak hukum tadi itu harus bersinergi dalam satu sistem yang telah ada, seperti criminal justice system. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Asep yang sangat bagus. Jadi ketika penyidik kepolisian melakukan suatu penyidikan perkara, itu sebenarnya setelah dilimpahkan tidak boleh melepas begitu saja. Itu harusnya kalau bersinergi seperti itu bagus sekali, karena tujuannya apa? Tujuannya kan adalah kita memberikan keadilan kepada masyarakat. Tujuannya kita di situ bukan kompetisi dari setiap aparat penegak hukum atau institusi atau lembaga penegak hukum seperti itu. Karena ini adalah semuanya perangkat negara. Nah, itu kita harus di situ dulu, karena semua institusi adalah perangkat negara. Karena perangkat negara, maka dia harus bersinergi satu sama lain, saling menguatkan agar apa yang dihasilkan oleh lembaga tadi sebagai perangkat negara itu bisa mencapai tujuan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat kita. Itu inti dari sistem negara hukum kita yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi kalau saya sedikit juga memberikan komentar terhadap mengapa harus ada perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan. Nanti kita pertanyaan pertama adalah mengapa Undang-Undang 16 2004 tentang kejaksaan perlu dilakukan perubahan. Ya tentu dalam setiap pembentukan perundangan ahlinya itu Prof. Muhammad Ruslan, ya, bahkan ada bukunya beliau terkait dengan pembentukan peraturan perundangan. Di sana selalu harus ada aspek filosofis, ada pertimbangan yuridis, dan ada pertimbangan filosofis, juridis, dan sosiologis. Gitu. Kita harapkan bahwa setiap undang-undang yang dibuat itu bisa menjadi instrumen dalam penegakan hukum dan keadilan. Jadi dua ini yang seperti Pak Harun dulu selalu tekankan, ya. Kalau hukumnya tidak cukup, kalau hakim ya hukumnya tidak cukup, maka harus dilakukan penemuan hukum agar keadilan tercapai. Karena tujuan utama adalah keadilan. Kalau menurut saya, hukum itu instrumen untuk memberikan keadilan. Yang tertinggi kan keadilan. Kita ini memberikan keadilan. Negara harus hadir. Makanya selalu dikatakan itu harus landasannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis, ya, oke. Penguatan kedudukan dan kewenangan menegakkan hukum dan keadilan. Jadi penguatan kedudukan dan kewenangan. Jadi bukan penguatan untuk bagaimana